Perkenalkan, nama saya Raina Amasa Sabila, perwakilan dari kelas 11 MIPA 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Kalisat, dan saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan, dan juga teman-teman seperjuangan SMA Negeri Kalisat yang saya sayangi dan saya banggakan. Seperti yang kalian tahu, Kartini adalah tokoh pahlawan yang cukup terpandang di Indonesia. Bahkan diperingati Hari Kartini untuk mengenang jasanya yang begitu berarti, khususnya untuk kaum perempuan. Ya, Kartini adalah tokoh pahlawan yang memperjuangkan hak emansipasi wanita agar kaum perempuan pada masanya memperoleh kebebasan, persamaan mendapatkan pendidikan, dan kesamaan hukum selayaknya kaum laki-laki. Mari kita kilas balik tentang kehidupan seorang Kartini dan usahanya untuk memerdekakan kaum perempuan. Raden Ajeng Kartini merupakan pria Jawa yang lahir di Jepara 2 April 1879. Anak dari pasangan Raden Mas Adipati Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Kartini adalah pahlawan Indonesia yang memperjuangkan hak dan kebebasan wanita. Ia adalah tokoh emansipasi yang berusaha agar wanita Indonesia bisa sama-sama merasakan pendidikan layaknya pria. Tak harus berurusan selamanya dengan dapur saja. Ia percaya bahwa dengan mengenyam pendidikan, wanita akan lebih maju. Karena Kartini lahir dalam keluarga bangsawan, ia beruntung bisa mengenyam pendidikan di ELS atau European Leisure School hingga usia 12 tahun. Namun ia harus berhenti karena melakukan adat pingitan. Adat di mana perempuan diminta tinggal di rumah, melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, dan menunggu seorang laki-laki untuk datang melamarnya. Meski demikian, Kartini tidak patah semangat dan terus belajar selama masa pingitan. Ia membaca, melatih kemampuannya berbahasa Belanda, dan bertukar pendapat dengan sahabatnya yang berada di Belanda, yaitu Rosa Abendanon dan Estella Zehadler. Dalam prosesnya itu, Kartini sadar bahwa kaum wanita pribumi tertinggal jauh dalam berbagai aspek, sehingga muncul inisiatif untuk membuka sekolah wanita. Ia mendirikan sekolah khusus putri di Semarang, diberi nama Sekolah Kartini, didirikan pada tahun 1912. Sekolah ini berdiri berkat bantuan Theodor van Deventer. Sekolah tersebut mengajarkan mereka cara menjahit, membatik, menyulam, dan memasak. Sekolah tersebut terus berkembang, namun sayang perjuangan Kartini tidak berlangsung lama karena beliau menghembuskan nafas terakhir di umurnya yang begitu muda, yaitu 22 tahun. Perjuangan yang dilakukan Kartini memberi dampak yang sangat besar bagi kaum wanita di Indonesia. Sudah sepatutnya kita meneladani sikap-sikap yang diterapkan Kartini, diantaranya 1. Pantang menyerah. Meski dalam masa pingitan, Kartini tetap berusaha keras untuk terus belajar dan menggapai cita-citanya untuk menyetarakan hak wanita Indonesia. Bahkan saat bersekolah dulu, ia sering dicemooh oleh guru dan teman-temannya orang-orang Belanda karena kulitnya yang berwarna. Namun, ia tetap giat belajar dan berusaha maju untuk menyamakan dirinya dengan anak-anak orang Belanda. 2. Berwawasan luas. Kartini belajar banyak hal selama masa pingitannya. Membaca surat kabar Eropa, membaca buku, belajar berbahasa Belanda, dan bertukar pandangan dengan Rosa Abendanon tentang emansipasi wanita, sehingga Kartini tumbuh menjadi seorang yang maju dan berpikiran terbuka. 3. Taat kepada orang tua. Keinginan Kartini untuk terus belajar dan sekolah ditentang oleh kedua orang tuanya. Namun ia tidak pernah membangkang dan tetap patuh kepada orang tuanya. Menjalani masa pingitannya dengan sabar, selagi dipingit ia terus berusaha untuk belajar banyak hal. Kartini telah mengajarkan banyak hal kepada kita karena Kartini pula kaum wanita di Indonesia mendapatkan kebebasan untuk meraih pendidikan dan persamaan hak selayaknya laki-laki. Sudah sepatutnya kita menghargai pengorbanan itu dan terus belajar dan meraih prestasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.